apapun dan siapapun dapat memperbudak hidup kita. Entah itu kesukaan kita itu bisa memperbudak kita, atau satu keadaan tertentu yang mungkin menyenangkan atau juga menyedihkan. Begitu pula perasaan kita bisa memperbudak kita. Kita bisa larut di dalam perasaan yang begitu lama dan menyebabkan akhirnya kita tertindas oleh perasaan kita sendiri. Dan akhirnya kita menjadi tidak nyaman. Dan biasanya orang-orang yang sering diperbudak itu adalah orang-orang yang selalu merasa diri sebagai korban. Korban keadaan, korban perasaan, korban dari sebuah peristiwa. Mentalitas yang terbangun dalam pikirannya adalah saya korban dari orang lain. Saya korban dari peristiwa lain. Saya korban dari ini dan itu. Padahal sebenarnya sebagai pengikut Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, satu status yang harusnya disadari dan disandari dalam kehidupan iman percaya kita adalah bahwa status kita sudah diubah. Tadinya budak menjadi anak. Dan karena kita bukan lagi budak, makanya jangan mau diperbudak. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini. Sapa hari ini yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma pasal 8 sebagaimana ayat-ayat yang sudah dibacakan beberapa hari yang lalu dalam minggu ini adalah sebuah bagian dari tulisan Paulus kepada jemaat di Roma yang sangat menyukakan hati saya. Karena Roma 8 ini nada dan nuansa kemenangan sangat-sangat ditekankan. Dan bukan saja bicara kemenangan berkaitan dengan perasaan, tetapi berbicara tentang sebuah status dari hidup orang percaya. Dan semuanya digerakkan dari karya Roh Kudus. Sebagaimana ayat 14-17 tadi dikatakan bahwa yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Perhatikan, Roh Allah memimpin bukan sekedar membuat kita insyaf karena Dia roh kebenaran, menyadarkan kita tentang sesuatu yang benar, meninggalkan yang salah. Tetapi saat dipimpin oleh Roh Allah, ada satu yang berubah, yaitu status kita menjadi anak, bukan lagi budak. Yang berarti bukan tidak ada takut lagi, tetapi dia sadar dia adalah anak Allah yang sudah dikasihi luar biasa, bahkan kerap disayangi luar biasa, sehingga dia tidak lagi takluk kepada perbudakan-perbudakan. Dan perbudakan yang membuat jadi takut lagi itu tidak lagi mengikat dan menjerat dia. Itu belenggu yang sudah dilepaskan saat dia menerima Roh Allah atau Roh Kudus yang tinggal di dalam hatinya saat dia percaya. Dan dikatakan lebih lanjut lagi, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebuah ungkapan di dalam kitab suci yang memang jarang digunakan, tapi mengandung sebuah makna. Kata Aba itu adalah celoteh bayi yang belum bisa bicara banyak, dia hanya aba-aba, menunjukkan kebergantungan yang total, kepercayaan diri yang penuh kepada ayahnya. Sedangkan ya Bapa adalah sebuah sebutan dalam bahasa Yunani ho pater yang mengandung sebuah makna hubungan antara anak yang sudah mulai dewasa berbincang dengan ayahnya. Yang berarti adalah sebuah pembicaraan berkualitas, bukan lagi pembicaraan yang sekedar mempercayakan seperti bayi yang belum mengerti apa-apa, tapi sebuah pembicaraan yang dalam, sebuah percakapan yang menyenangkan, dan sebuah diskusi serta dialog yang sungguh membuat orang menjadi makin dewasa, makin mengerti, ada percakapan dari hati ke hati, juga dari akal ke akal.
Dan dikatakan lagi di dalam Roma 8 tadi, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bukan saja secara status kita diubah dari budak menjadi anak, tetapi roh itu juga membuat kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berarti kita mengakui serta kita berani bahkan berjumpa dengan orang lain dengan satu keyakinan bahwa saya di backup oleh Bapa Surgawi saya. Saya tidak sendiri. Ada Bapa Surgawi yang menolong saya, dan dikatakan lebih lanjut lagi kalau kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Tapi dengan catatan, jika kita menderita bersama dengan Dia, ujungnya adalah kita dipermuliakan bersama Dia. Pesan dari 14-17 Roma 8 ini mau menghibur sekaligus menguatkan kita untuk supaya jangan pernah mau diperbudak lagi oleh apapun juga, oleh keadaan sekitar kita, oleh segala kebutuhan kita yang belum terpenuhi, dan kita diperbudak oleh kebutuhan sampai kita melupakan ketuhanan Kristus dalam hidup kita. Atau kita diperbudak oleh perasaan kita sendiri, perasaan tidak nyaman, perasaan lelah, perasaan ketakutan, atau perasaan kecewa yang kita pelihara terus, atau kebencian yang kita terus tabung di hati kita sampai akhirnya membumbung memenuhi pikiran kita, dan kebencianlah yang terus bertumbuh. Tidak ada kesempatan untuk memberi ampun atau menerima pengampunan, karena senantiasa hidup seperti budak yang bermentalitas saya korban keadaan. Orang lain yang harusnya memberesi saya, bukan saya yang lalu kemudian datang kepada Tuhan dan memberikan diri untuk diubahkan. Mari kita ingat ini. Kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus yang dalam beberapa hari lagi kita akan merayakan hari Pentakosta, hendaklah kita sungguh menyerahkan hidup kita supaya tidak diperbudak lagi, karena status kita adalah anak. Kita anak-anak yang diangkat oleh Tuhan. Kita anak-anak yang tadinya terbuang, tetapi Tuhan mengangkat dan menjadikan kita pribadi yang baru. Sebagaimana seorang anak yang hilang di dalam Injil Lukas, yang datang bertobat dan memohon ingin menjadi budak dari ayahnya. Ayahnya mengatakan, "Engkaulah anakku dan engkau tetap anakku." Biar pesan kasih sayang ini membuat kita makin sadar bahwa kasih sayang Tuhan membuat kita tidak takut lagi pada apapun atau siapapun juga. Karena itu jangan mau diperbudak oleh perasaan atau keadaan kita yang membuat kita takut. Kasih mengalahkan ketakutan, dan kasih sayang seorang Bapa Surgawi buat kita anak-anaknya itu mengenyahkan segala macam ketakutan. Selamat hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskan dari segala rasa ketakutan, segala rasa kecemasan dan kekhawatiran. Bersama dengan Dia, kita aman dan damai. Amin.